di video saya kali ini mengenai rehabilitasi. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai penanganan nyeri menahun pada lansia. Pada video ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa itu nyeri, yang kedua adalah apa itu nyeri menahun dan kenapa lansia lebih cenderung mengalami nyeri menahun, yang ketiga adalah bagaimana tata laksana nyeri menahun ini pada lansia. Nah, apa sih nyeri? Nyeri itu adalah pengalaman sensori dan emosional yang kita rasakan ketika adanya suatu cedera yang mungkin terjadi pada tubuh kita. Pada lansia, terjadi peningkatan sensibilitas atau peningkatan rasa terhadap nyeri. Karena pada lansia ini terjadi penurunan ambang batas nyeri, penurunan jumlah zat kimia yang membawa rangsang saraf, dan juga penurunan sel-sel nociceptif di permukaan kulit. Nah, kapan kita sebut suatu nyeri itu menjadi nyeri kronis? Nyeri kronis atau nyeri menahun adalah nyeri yang terjadi lebih dari atau sama dengan 3 bulan. Jika Bapak Ibu sudah merasakan suatu nyeri yang lebih dari 3 bulan, itu kita disebut dengan nyeri kronis. Pada lansia, apa yang menyebabkan nyeri kronis? Biasanya disebabkan oleh kelainan muskuloskeletal sebagian besar. Bisa itu adalah suatu degeneratif pada tulang-tulangnya atau pada sendinya. Bisa juga itu adalah suatu peradangan sendi atau artritis. Bisa juga penyebab lainnya, tapi ini cukup jarang. Bisa itu disebabkan oleh kelainan dari sarafnya atau neuropatik, bisa juga dari pembuluh darah atau iskemik kita sebut, dan bisa juga ini berasal dari kanker. Nah, setelah kita tahu nih nyeri itu apa dan kenapa pada lansia dia lebih sering terjadi, yuk kita mengenali bagaimana cara kita menilai rasa nyeri kita dan bagaimana penanganannya. Pertama-tama saya ingin mengenalkan dulu nih, ada yang namanya Visual Analog Scale dan juga NRS, Numeric Rating Scale. Kedua skala ini sering dipakai bersamaan untuk mengobjektifkan keluhan nyeri yang bersifat sangat subjektif, karena kita tidak bisa melihat suatu rasa nyeri. 0 adalah tidak terasa nyeri, dan 10 adalah nyeri yang sangat terasa sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung nih dengan nyeri yang Bapak Ibu rasakan sekarang, saya perkenalkan cara lain nih. Ada lagi cara untuk menilai rasa nyeri. 2 adalah nyeri ringan. 4 adalah nyeri yang mengganggu aktivitas. 6 adalah nyeri yang menyulitkan aktivitas. 8 adalah nyeri yang menimbulkan rasa sakit sekali. Dan 10 itu nyeri yang bikin Bapak Ibu ingin menjerit atau menangis. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak merasa nih di semua skala ini, saya kayaknya di antara skala 4 dan 6 deh dok, berarti Ibu tingkat nyerinya berada di angka 5. Nah, sudah selesai Bapak Ibu menilai rasa nyeri yang pernah dirasakan atau yang mungkin saat ini sedang dirasakan? Kalau misalnya Bapak Ibu sedang merasakan saat ini angka nyerinya di angka 1 sampai dengan 3, ini kita sebut dengan nyeri ringan. Nyeri ringan ini tidak memerlukan tata laksana obat, cukup dengan melakukan latihan-latihan atau menghindari gerakan dan aktivitas yang menyebabkan nyeri. Dan teknik yang paling mudah adalah bisa dengan latihan peregangan, latihan olahraga itu juga bagus ya, seperti yoga atau tai chi, dan juga bisa teknik relaksasi, pernafasan dalam, itu semua bisa mengurangi rasa nyeri yang ringan ini. Ini yang teknik-teknik saya sebutkan tadi itu disebut dengan teknik penanganan nyeri alternatif. Nah, jika skala yang Bapak Ibu rasakan adalah 4-6, skala ini adalah skala yang paling banyak dirasakan oleh semua orang. Jika saat ini Bapak Ibu belum mengkonsumsi obat secara rutin, nah ini adalah saat yang tepat, karena pengobatannya sudah harus dilakukan.
Pada skala 4-6, Bapak Ibu bisa memulainya sesuai dengan anjuran dari WHO atau World Health Organization. Pada skala ini bisa dimulai dengan memakan obat acetaminophen atau paracetamol. Banyak kok ini di apotek. Paracetamol ini juga dianjurkan oleh American Geriatric Society sebanyak 3 kali dengan dosis 500 mg seharinya. Jika Bapak Ibu sudah merasa terlalu banyak, saya sudah terlalu banyak nih dok makan obat, jadi gimana dong, saya nggak mau makan obat lagi nih, nambah obat lagi, bisa diganti dengan penggunaan obat-obatan salep analgetika. Ini juga banyak tersedia di apotek. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah mengkonsumsi obat ini selama 1 minggu tapi nyerinya tidak berkurang, berarti ini adalah saatnya Bapak atau Ibu memeriksakan dirinya ke dokter untuk mengetahui penyebab dari rasa nyeri yang dirasakan saat ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih, dok, skala nyeri saya mah di 4-6, saya udah banyak makan obat, sudah ke dokter juga. Terus bagaimana nih dok, apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengkonsumsi obat penahan sakit dan teman-temannya yang kita sebut biasanya koanalgesik untuk membantu meningkatkan efek analgetiknya, bisa ditambahkan dengan teknik penanganan nyeri yang alternatif yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Bisa dengan melakukan teknik relaksasi, bisa dengan melakukan olahraga rutin, bisa yoga, bisa tai chi, bisa berenang. Nah, bisa juga dengan latihan pernafasan. Kalau misalnya skala 4-6 ini masih ada, dan saya menyarankan nih ke Bapak Ibu, kalau misalnya ketika Bapak Ibu kontrol ke dokter, harus menanyakan ke dokternya, ada baiknya menanyakan, 1, dok, sumber nyeri saya dari mana sih dok? Kenapa sih ini? Apa yang terjadi pada tubuh saya? Yang kedua, nyeri yang saya rasakan ini akan bertambah, menetap, atau berkurang nantinya ke depannya. Kemudian yang ketiga, aktivitas apa sih yang harus saya hindari atau yang harus saya lakukan untuk membantu mengurangi nyeri ini. Kemudian yang keempat adalah, saya sudah makan obat-obatan nih dok, tapi nyerinya nggak berkurang atau berkurangnya ketika saya makan obat. Apakah ada penanganan nyeri yang lainnya atau perlu tindakan-tindakan tertentu lainnya? Jika Bapak Ibu berada di skala nyeri 8-10, berarti skala nyeri yang ini merupakan sangat amat nyeri sekali. Dan jika Bapak Ibu merasakan nyeri di angka ini, ada baiknya segera memeriksakan diri ke unit gawat darurat terdekat. Nah, sekian video dari saya. Kita hari ini sudah membahas, di video ini saya sudah membahas mengenai 1, nyeri, 2, kenapa nyeri itu menahun, dan yang ketiga, bagaimana penanganannya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya ya. Jika ingin menanyakan sesuatu atau ingin, yuk dok kita bahas topik ini dok, silakan meninggalkan di kolom komen. Dan jika ingin tidak melewatkan video-video dari saya, subscribe channel saya. Sampai jumpa dan tetap sehat.